kepada Tuhan, gambaran bentuk ketaatan kepada Tuhan. Maka menjadi penting membangun kembali bait suci yang sudah pernah luluh lantah waktu zaman Salomo. Haggai pasal 1 ayat 1 sampai 12. Di sana jelaskan tanggal hari pertama bulan yang ke-6 tahun kedua Raja Darius. Dalam hal ini, Nabi Haggai menegur umat Yehuda, termasuk bupati Yehuda pada waktu itu, namanya Zerubabel, termasuk imam besar mereka, tokoh-tokoh agama di tempat itu. Mengapa? Karena mereka malah sibuk memperkaya diri sendiri, persis seperti Indonesia, para pejabat di Indonesia. Hanya sibuk merenovasi rumah sendiri, membangun rumah sendiri supaya sampai ke tingkat langit. Hanya sibuk memperkaya diri sendiri, bagi-bagi proyek dari uang rakyat di antara sama mereka sendiri. Yang sudah punya rumah, yang sudah punya rumah satu, sibuk dia membeli tanah, bahkan membangun rumah kedua, ketiga, keempat. Para bupati, pejabat-pejabat. Di zaman Haggai, korupsi luar biasa. Termasuk juga tokoh-tokoh agama. Korupsi. Kalau enggak melecehkan para santri. Bahkan memperkosa para umatnya. Akibatnya Tuhan marah. Dengan tidak lagi memberkati mereka. Maka situasi itu dipakai oleh Tuhan untuk mendorong mereka cepat mungkin bertobat dan berubah. Dan kembali kepada Tuhan. Bagian yang kedua, janji kemuliaan bait suci yang akan datang. Haggai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Tanggal hari ke-21 bulan ke-7, Haggai pasal 2 ayat 1. Allah berjanji, Tuhan berjanji bahwa kemuliaan bait suci yang kedua akan lebih besar daripada yang pertama. Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera di tempat itu. Asal mereka kembali fokus meninggikan Tuhan dulu. Mengagungkan nama Tuhan dulu. Dengan cara apa? Bangun kembali bait suci. Jangan hanya sibuk memperkaya sendiri. Itu dijanjikan Tuhan. Akan Tuhan lakukan. Pemulihan. Akan Tuhan berkati kembali. Bahkan Tuhan tambahkan berkatnya lagi. Kalau mereka taat merespon perintah Tuhan lewat Nabi Haggai, mereka harus membangun kembali bait suci itu. Karena pembangunan kembali bait suci adalah gambar ketaatan mereka kepada Tuhan, penghormatan mereka kepada Tuhan, dan juga kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh tunggal hanya untuk Tuhan. Bagian yang ketiga, panggilan untuk hidup kudus. Haggai pasal 2 ayat 10 sampai 19. Hari ke-24 bulan ke-9. Haggai pasal dicatat dalam Haggai 2 ayat 10. Dalam hal ini, Nabi Haggai mengingatkan orang-orang Yehuda. Di samping mereka harus tuntas membangun kembali bait suci itu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Tuhan. Dan mereka harus mengenyampingkan dulu kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri. Singkirkan dulu itu. Tapi Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Haggai. Di samping penuntasan pembangunan bait suci itu, harus tuntas setuntas-tuntasnya, harus selesai dengan sesempurna mungkin.
Tapi juga Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Hagai. Lu juga kalian hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Karena percuma mereka membangun bait suci itu dengan semegah-megahnya, sehebat-hebatnya, semewah-mewahnya. Kalau hati, pikiran, perasaan mereka tidak bertobat, kalau hati, pikiran, dan perasaan mereka tidak penuh, tidak sungguh-sungguh kudus dan suci di hadapan Tuhan, setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Bahkan Tuhan ingatkan, atau kalian mempersembahkan persembahan kalian kepada Tuhan di bait suci itu, sebagai ucapan syukur atau ucapan terima kasih, haruslah persembahan itu kudus dan suci, jangan najis, jangan sembarangan. Ya kalau mau kita tarik sekarang istilahnya kalau kasih persembahan kepada Tuhan, jangan ala kadarnya. Ala kadarnya itu misalkan gimana? Masa kasih persembahan kepada Tuhan waktu kita ibadah sama dengan kita kasih uang parkir. 2.000 kita kasih uang parkir. Masa 2.000 kita kasih kepada Tuhan persembahan kita. Itu keterlaluan. Berkat yang kita terima itu lebih dari 2.000 rupiah setiap detik. Masa cuma kasih 2.000? Yang terbaik. Waktu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bukan hanya uangnya harus gede. Tapi hati, pikiran, perasaan kita juga harus menjadi persembahan yang terbaik. Caranya gimana? Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang suci, clear and clean dari dosa. Maka Tuhan berkenan menerima kehidupan kita, kekudusan kita, juga persembahan kita. Itu juga menjadi peringatan penting Nabi Hagai kepada orang Yehuda, termasuk juga bagi kita di zaman modern sekarang, saudara-saudara. Kalau mereka tidak taat, menjaga kekudusan, kesucian di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan, mereka akan mengalami kekeringan atau kegagalan dalam panen. Artinya setiap dosa ada konsekuensi. Berkat Tuhan terhalang. Penyertaan Tuhan sulit kita alami dan rasakan. Itu menjadi peringatan Nabi Hagai di dalam pasal 2 ayat 10 sampai 19. Tapi juga sekaligus diingatkan oleh Nabi Hagai supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan berubah di hadapan Tuhan dengan membuktikannya melalui meletakkan fondasi pembangunan bait suci itu. Dan Nabi Hagai ingatkan kalau kalian serius untuk itu, Tuhan janji tidak lagi menahan berkatnya, tapi akan melepaskan, mencurahkan berkatnya bagi kalian. Itu pesan Nabi Hagai. Bagian yang keempat, janji kepada Jerubabel. Dicatat dalam Hagai pasal 2, 20 sampai 23. Hari ke-24 bulan ke-9, sama dengan pesan ketiga ini. Tadi yang saya jelaskan di atas. Artinya, saudara-saudara, Hagai 20 ayat 20 sampai 23 ini memiliki pesan misterius. Artinya apa? Pesan mesianis. Yang ditujukan khusus kepada Jerubabel sebagai perwakilan garis keturunan Daud. Jadi Jerubabel itu sebenarnya adalah terusan garis keturunan Daud. Ya, di mana Tuhan berjanji akan mengguncangkan langit dan bumi dan menghancurkan kerajaan-kerajaan bangsa lain dan menjadikan Jerubabel sebagai cincin materai.
Apa maksudnya cincin materai? Dari Jerubabel inilah akan lahir Mesias dari keturunan Daud. Mesias yang dimaksud di sini siapa? Yesus Kristus yang kemudian hari. Yesus Kristus yang kemudian hari akan lahir ke dunia ini. Lahir dari keturunan Daud yang notabene-nya adalah Zerubabel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita perhatikan kitab Hagai ini, tidak hanya bicara masalah tentang fisik pembangunan dari bait Allah, kan fisik itu ya. Tapi kitab Hagai ini juga bicara tentang pesan mesianis yang juga akan datang dan lahir dari keturunan Zerubabel, khususnya Daud. Lagi-lagi kita menemukan di sini nubuatan akan datangnya Mesias yaitu Yesus Kristus juga sudah dicatat dalam kitab Hagai. Sekalipun baru akan terrealisasi kemudian nanti di dalam perjanjian baru. Tapi kitab Hagai sudah menubuatkan atau bahasa kerennya sudah memplanningkan bahkan merencanakan. Sudah memberitahu atau mengkonfirmasi bahasa kerennya. Bahwa Yesus itu akan lahir datang dari Zerubabel khususnya keturunan Daud. Maka di sini saudara kalau kita perhatikan sekali lagi kitab-kitab perjanjian lama itu tidak berdiri sendiri terpisah dengan kitab PB, enggak. Kitab perjanjian lama itu selalu bersinggungan, bertalian, bahkan bisa dikatakan memiliki hubungan yang erat dan amat dan sangat erat dengan kitab perjanjian baru. Maka kalau waktu kita membahas mendalami kitab Hagai, kitab-kitab yang lain, maka makin terang benderang dan nanti kita akan lihat ya arti makna dari isi kitab-kitab perjanjian baru.